Shalom semua, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat beribadah bersama di Gereja Grace Batu Pahat, Kebaktian Bahasa Malaysia. Apa kabar semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat, tetap percaya dan mengasihi Yesus walaupun ibadah kita berlangsung di rumah masing-masing. Mari bersama serta ibadah kita pada setiap Jumaat bermula jam 8 malam sehingga 9:30 malam. Bagi sesiapa yang baru menyertai ibadah ini dan belum subscribe, sila subscribe dan tekan butang lonceng untuk menerima notifikasi setiap kali ibadah KBM yang terbaru. Bagi kamu yang ingin memberi persepuluhan dan persembahan, boleh pindahkan uang ke dalam akaun gereja MyBank nomor account 5013-2210-6286 dan email reset Anda ke ggbp57.gmail.com atau WhatsApp kepada staf gereja Saudara Caleb atas talian 017-720-9939. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan di atas pimpinan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan, sehingga pada malam ini ya Tuhan kami dapat beribadah bersama-sama secara online. Dan kami mohon pimpinan Engkau ya Bapa, agar Engkau terus menyertai kami dalam ibadah kami sepanjang ibadah kami pada malam ini, agar kami dapat memuji-muji Engkau ya Tuhan, dan biarlah pujian kami ya Tuhan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berkati setiap saudara jemaat yang menyertai ibadah kami pada malam ini, agar kami diberkati, kami mendapat kekuatan yang baru dari Engkau ya Tuhan, agar kami sentiasa bersemangat ya Bapa untuk melalui hari-hari kami ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan kekuatan itu hanya dari Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi setiap jemaat yang terlibat dalam memberi persembahan ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati juga mereka yang tidak berkesempatan untuk memberi, agar kami sentiasa berkecukupan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Na
bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Roma pasal 8 ayat 18 hingga 30. Aku menganggap bahwa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Seluruh ciptaan menanti-nantikan saatnya Allah menyerlahkan anak-anaknya. Karena seluruh ciptaan telah ditundukkan dalam kebuntuan, bukan dengan pilihannya sendiri, tetapi dengan kehendak Dia yang telah menundukkannya, dengan harapan bahwa ciptaan itu sendiri akan dibebaskan daripada belenggu kemusnahan dan dibawa ke dalam kebebasan penuh kemuliaan anak-anak Allah. Kita tahu bahwa sampai ke saat ini, seluruh ciptaan mengerang bagaikan sakit melahirkan anak. Lebih daripada itu, kita sendiri yang mendapat buah pertama Roh Allah, turut mengerang dalam batin sambil menanti-nantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Melalui harapan ini, kita telah diselamatkan, tetapi harapan yang dilihat bukanlah harapan. Siapa yang mengharapkan apa yang sudah ada padanya? Sebaliknya, jika kita mengharapkan apa yang belum ada pada kita, maka kita menantikannya dengan sabar. Demikian jugalah Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tahu apa yang patut kita doakan, tetapi Roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Dan Dia yang menyoroti hati kita tahu akan fikiran Roh, karena Roh berdoa syafaat bagi pihak orang yang saleh menurut kehendak Allah. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Karena dari mulanya, dahulu Allah telah menentukan mereka yang dipilihnya supaya menjadi selaras dengan rupa anaknya. Maka anak itu merupakan yang sulung di antara saudara yang ramai. Dan orang yang ditentukan Allah dari mulanya dahulu dipanggilnya, orang yang dipanggilnya itu diperbenarnya, orang yang diperbenarnya itu dipermulianya pula. Inilah firman Tuhan. Shalom, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena kita dapat bertemu sekali lagi melalui ibadah online kita di kali ini. Kita percaya bahwa hari-hari yang kita telah lalui sebelumnya, kita memperoleh kekuatan, kita diberi hikmat, kita diberi kemampuan untuk membuat keputusan di dalam mengendalikan segala sesuatu. Itu semua oleh karena kasih, oleh karena penyertaan Tuhan untuk setiap pribadi kita. Nah, saudara, sebelum kita lebih lanjut lagi dengan firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar pada malam hari ini, mari saya mengajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Kami sangat bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami, bahkan lebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan Yesus. Seluruh isi dunia ini, seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, oleh karena kasih-Mu, kasih karunia-Mu buat kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami ada pada hari ini ya Tuhan Yesus. Itu semua oleh karena pertolongan, belas kasihan Tuhan untuk setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami sekali lagi punya peluang untuk bersama-sama beribadah ya Tuhan Yesus pada malam hari ini, di mana kami dapat dan berpeluang mencari wajah-Mu di dalam kami memuji menyembah Engkau, di dalam kami mengangkatkan doa kami, bahkan di dalam kami mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan, sertai kami ya Bapa, setiap pribadi kami, dimanapun kami berada pada saat hari ini ya Tuhan. Engkau lindungi kami ya Bapa, dan jauhkanlah segala roh-roh jahat yang ingin menguasai pikiran kami ya Bapa, ketika kami mau fokus kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu yang akan mengungsikan firman pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau menguatkan pribadi hamba-Mu, bahkan Engkau menolong pribadi hamba-Mu ya Tuhan Yesus, bahkan Engkau memberi hikmat buat hamba-Mu ya Bapa, di dalam menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu tidak punya kelebihan apa-apa daripada pendengar-pendengar pada di dalam ibadah pada kali ini ya Tuhan Yesus. Tapi hamba-Mu serahkan pribadi hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah hamba-Mu benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus-Mu sendiri ya Bapa, dan dikawal oleh Roh Kudus-Mu sendiri di dalam penyampaian firman pada malam hari ini. Berkati setiap yang mendengar ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang saya kasihi, saya percaya kita sudah menikmati firman Tuhan pada minggu lepas. Kita belajar di bagian Roma juga, di dalam pasal 8 ayat 1 sehingga 17. Dan pada minggu ini kita akan meneruskan firman Tuhan di dalam ayat 18 sehingga 30. Ya, dimana kalau kita lihat pada minggu lepas kita sudah belajar mengenai nikmat orang yang hidup di dalam roh. Ya, ada banyak nikmat yang kita perolehi sebagai orang yang telah dilahir baru apabila kita hidup di dalam roh, apabila kita hidup siap dipimpin oleh roh yang ada di dalam diri kita. Dan banyak nikmat yang kita akan peroleh di mana Roh Kudus itu sendiri yang akan membantu, menolong kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang Kristen yang sudah dilahirkan baru. Nah, pada hari ini saudara, di dalam firman Tuhan yang akan kita belajar pada malam hari ini, juga satu boleh saya beritahu, boleh saya katakan kepada kita satu berita yang baru lagi untuk kita saudara, di mana kehidupan kita sehari-hari ini kita harus melalui banyak cabaran. Boleh dikatakan kita melalui banyak liku-liku kehidupan, ya, banyak selekoh-selekoh yang kita harus lalui, ya, yang kadang mungkin membuat kita keliru, yang kadang mungkin membuat kita putus asa, ya, sehingga membuat kita mungkin juga merasa menderita. Nah, pada malam hari ini saudara, saya ingin kongsikan satu tema untuk kita melalui firman Tuhan yang kita belajar bersama pada malam hari ini, yang terdapat dalam ayat 18 sehingga 30. Di sini saya mengangkat satu tema kepada kita, yaitu harapan yang menempuh penderitaan. Saudara, boleh dikatakan setiap hari kita mendengar pelbagai berita tentang penderitaan yang dialami oleh semua orang di dunia ini, ya. Bukan saja kita melihat orang lain,
tetapi diri kita sendiri. Ya, kita mengalami pelbagai penderitaan. Ya, tidak kira jenis apapun penderitaan yang hidup yang kamu lalui, baik itu penyakit, baik itu peristiwa-peristiwa yang menyedihkan kita, baik itu peristiwa-peristiwa yang kita tidak sangka berlaku tapi dia berlaku, ya. Nah, persoalannya di sini, saudara. Orang Kristen sendiri menderita tak? Adakah kita sebagai orang percaya juga turut menderita ataupun tidak? Ya. Karena kita melihat ada banyak penderitaan yang terjadi di luar sana. Nah, apabila kita berbalik kepada diri kita sendiri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adakah kita menderita seperti orang di luar sana? Ataupun seperti orang yang tidak mengenal Yesus, ataupun seseorang yang bukan pengikut Kristus? Nah, saudara, sedangkan Yesus sendiri ketika dia berada di dunia ini, hidupnya kita dapat lihat sangat menderita, ya. Sangat menderita, dan dia juga mengalami penderitaan. Apatah lagi kita sebagai manusia biasa ini, saudara, kita juga turut menderita, ya. Kalau Yesus menderita, kita juga turut menderita. Ya, itu di dalam ayat 17. Kalau kita lihat di dalam ayat 18 juga, kita sedang berjalan dari penderitaan menuju kemuliaan. Nah, saudara, penderitaan itu dialami oleh semua orang, baik oleh anak-anak Allah, malah segala isi ciptaannya. Kalau kita lihat di dalam ayat 21 tadi sehingga 22, ya, di mana dikatakan semua isi ciptaan, semua makhluk yang ada di dunia ini mengalami penderitaan. Baik itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Nah, tetapi penderitaan yang kita sedang alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Itu di dalam ayat 18. Nah, saudara, adakah kita sebagai orang Kristen enjoy kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Adakah kita mengalami satu kegembiraan, merasakan suatu perasaan yang sangat enjoy, sangat suka menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus? Banyak orang Kristen komplain hidup mereka setelah mengikut Kristus itu masih menderita. Nah, dan di sini Paulus mengajak kita untuk merasakan enjoy hidup sebagai orang Kristen di dalam bagian ini, saudara. Nah, di mana Paulus mau supaya pembaca surat yang dia tulis ini, dia mengajak supaya kita ini turut merasa enjoy menjadi seorang Kristen, menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Jadi di bagian ini saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat bagaimana kita sebenarnya dapat enjoy, punya harapan sebagai pengikut Kristus ataupun sebagai orang Kristen, yaitu kegembiraan yang sejati, saudara. Ya, kegembiraan yang sejati sehingga kita benar-benar mampu mengungkapkan Allah itu sebagai Bapa kita dan kita sebagai anaknya. Nah, inilah satu perasaan di mana Paulus ingin ajak kita bersama-sama untuk feeling enjoy, ya, sehingga kita mampu mengungkapkan, ya Bapa. Saudara, Paulus sendiri mengalami penderitaan ini. Nah, ketika dia menulis surat ini, bukan bermaksud Paulus tidak menderita. Dia sendiri menderita, saudara. Sebab itu di bagian ini dia mau mendorong kita, ya. Paulus yang sedang mengalami penderitaan ini, dia mau menolong kita, saudara, supaya kita benar-benar enjoy, ya, di dalam penderitaan yang kita lalui, dalam kita menantikan harapan yang kita belum dapat lihat,
ya, tetapi satu harapan yang sebenarnya benar-benar melepaskan kita daripada penderitaan yang ada sekarang ini. Nah, sebab itu Paulus menulis surat ini untuk kita semua sebagai penerima ataupun pembaca surat dia. Karena ketika Paulus menulis surat ini, sebahagian besar orang percaya di kota Roma pada ketika itu mereka sedang ataupun mengalami penderitaan yang sangat dahsyat, ya. Malah Paulus sendiri berulang kali mengalami penderitaan. Maka nasihat yang dia berikan ini bukan cakap kosong, saudara, tetapi satu prinsip teologi penting yang benar-benar dia lalui, ya, yang benar-benar teruji. Nah, saudara, Paulus mengatakan bahwa orang Kristen yang setia kepada Kristus dan kehendaknya pasti harus menanggung berbagai bentuk penderitaan. Saudara, penderitaan tidak untuk kita hindari, tetapi dihadapi dengan kebenaran firman. Saudara, ada banyak orang apabila menghadapi penderitaan, kita mulai mau mengelak, kita mulai mau melarikan diri kita daripada penderitaan itu. Tak kisah dari segi penderitaan apapun. Ya, dengan cara itu orang Kristen mendapat kekuatan yang membuat mereka dapat bertahan hampir tiada hadnya. Oleh karena orang Kristen ini tadi yang dalam mereka menghadapi penderitaan ini, mereka hadapi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi apabila mereka menghadapi dengan kebenaran firman Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan, ya, yang membuat mereka bertahan sampai tidak ada limit dia, sampai tidak ada had dia, ya. Dimana apabila roh itu menolong dia, dia akan mampu, ya, sampai tiada had dia. Okay. Saudara, di bagian teks ini membawa kita memahami dan mengerti bahwa sedahsyat dan segelap apapun penderitaan yang kita alami dan kekelaman perasaan yang diakibatkan oleh penderitaan yang kita lalui ini tidak dapat dibandingkan dengan perjumpaan kita dengan Tuhan yang kedua kali nanti, dan faktanya di mana kita akan bersamanya di kekekalan nanti. Saudara, penderitaan dapat menjadi alat Tuhan untuk membakar dan membangkitkan semangat kita sehingga kita mempunyai semangat yang berapi-api melalui proses pengharapan iman yang produktif. Saudara, dalam pasal 5 sudah memberitahukan kepada kita bahwa dalam kasih karunia kita jalani penderitaan supaya hasilnya ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Nah, dalam pasal 8 ini memberitahukan kita bahwa harapan itu lebih penuh lagi sebab seluruh alam semesta yang rosak ini pun nanti akan dimurnikan dari dosa. Nah, dalam ayat 26 sehingga 27, saudara, Paulus juga mengingatkan kita di bagian ini supaya di bagian ini kekuatan itu datang daripada Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu menjadi penghibur kita, penopang, dan juga penasehat bagi setiap pribadi orang Kristen. Dan dia juga pendamping dan rakan doa terpercaya sepanjang kita menjalani dunia yang menyedihkan ini. Maksudnya di sini saudara, Roh Kudus ini yang akan menjadi penghibur kita, menjadi penopang kita, menjadi penasehat kita, menjadi pendamping kita, ya. Bukan saja daripada hal dalam penderitaan, dalam kita melalui penderitaan, yang menolong kita melalui penderitaan, yang mampu yang menolong kita melalui penderitaan, tetapi juga di dalam hal berdoa. Karena Roh Kudus ini juga dia berperanan membantu kita di dalam berdoa. Doa syafaat bagi kita, untuk kita menyatakan perkara-perkara doa yang tak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata kepada Allah. Nah, inilah di dalam bahagian 26 hingga 27 ini mengatakan bahwa Roh Kudus ini seperti apa yang menolong kita.
Ya, bukan saja sebagai pendamping kita, tapi membantu kita di dalam hal berdoa. Saudara, hidup di dalam dunia berdosa sungguh menderita. Apalagi kita yang sudah dimerdekakan dari dosa ini. Ya, kita sadar bahwa kita sudah dimerdekakan daripada dosa, yaitu melalui Yesus Kristus di kayu salib mati bagi kita. Ya. Nah, setiap hari kita melihat perbuatan dosa di sekeliling kita. Saudara, saya percaya betapa perasaan kita ini, betapa batin kita ini sangat menderita melihat perbuatan-perbuatan dosa yang ada di sekeliling kita. Nah, apalagi kita masih hidup di dalam kedagingan ini, saudara. Ya, masih boleh membuat kita tergelincir dan mengikuti saja kemauan dosa di dalam diri kita, ataupun dosa-dosa yang di sekeliling yang kita lihat, ya, kita boleh saja melakukan ataupun mengikuti dosa itu semula. Nah, saudara, kita menjadi lebih menderita lagi karena harus bertahan. Ya, karena firman Tuhan katakan seperti itu. Kita harus bertahan, kita harus menguasai diri. Nah, inilah pergelutan ataupun kira persaingan yang kita seringkali lalui setiap hari sebagai orang yang dimerdekakan oleh Yesus, yang telah dimerdekakan oleh Allah bagi kita. Nah, jadi kita menjadi lebih menderita lagi karena harus bertahan, menguasai diri supaya tidak menyerah. Sebab itu puji Tuhan, saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena penderitaan yang kita harus lalui itu tidak selama-lamanya, saudara. Nah, di bagian ini Paulus menggunakan ilustrasi seorang perempuan yang sakit bersalin. Kalau kita lihat di dalam ayat 22. Jelas dikatakan di dalam ilustrasi ini, Paulus sedang mengajak kita untuk melihat satu gambaran penderitaan orang Kristen harus lalui, ya, di mana digunakan ilustrasi seorang perempuan yang sakit bersalin ini 9 bulan menderita berbagai ketidakselesaan, ya, morning sickness yang melampau-lampau, lebih-lebih lagi apabila dia mengalami contraction sebelum bersalin. Saudara, saya percaya ibu-ibu yang pernah melahirkan, mereka sangat mengerti apa maksud penderitaan yang Paulus coba guna di bagian ini. Ya, karena saya sendiri sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan, ya, anak pertama saya di tahun 2017, itu adalah satu kesakitan ataupun ketidakselesaan yang amat sangat, saudara. Nah, ketika waktu contraction itu terjadi kepada setiap wanita, setiap ibu, ya, itu perasaan dia seolah-olah boleh membuat kita putus asa, saudara. Saudara, saya pernah mengalami contraction yang begitu lama, selama 4 hari, karena saya punya CM lambat terbuka. Ya, dia naik sekejap, turun semula, naik sekejap, turun semula pembukaan CM dia. Sehingga saya hampir putus asa. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kah yang boleh lepaskan saya daripada sakit contraction ini, sakit mau melahirkan ini. Sehingga sempat saya berpikir bahwa bolehkah saya operation saja, ya, injection saya bagi obat penenang supaya saya tidak merasakan kesakitan sakitnya itu, contraction itu. Nah, saudara, di bagian ini Paulus menggunakan satu ilustrasi yang sangat nyata, ya, di mana dia menggunakan seorang perempuan yang sakit bersalin sebagai ilustrasi kepada penderitaan orang Kristen
lalui pada saat hari ini, yang menunggu harapan yang di mana kita akan lepas daripada kesakitan ataupun penderitaan ini. Nah, tetapi saudara, selepas seorang perempuan itu melahirkan, sukacita yang tidak terhingga melihat bayi yang lahir sehat sempurna hadir memadam semua duka ataupun kesakitan yang dirasakan sebelumnya. Saudara, saya pernah merasakan bahagian ini, saudara, di mana seolah-olah sakit itu sebelum beranak itu, sebelum melahirkan itu sepertinya tidak terjadi lagi, saudara. Ya, karena saya sudah melihat bayi saya, karena saya sudah melihat satu-satunya anak yang saya nanti-nantikan, saudara, yaitu bayi saya. Ya. Oleh karena semangat yang berkobar-kobar ketika mau melahirkan, itulah yang memampukan saya, itulah yang melepaskan semua rasa contraction yang sebelum itu dilupakan. Nah, begitu juga hidup kita yang penuh dengan penderitaan sekarang ini. Tidak sebanding dengan pengharapan syurgawi yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya di dalam ayat 18. Saudara, Roh Kudus menolong, menuntun, dan membimbing kita menuju pengharapan itu. Dia adalah guru kehidupan kita, yaitu Roh Kudus itu sendiri yang ada di dalam diri kita, yang membimbing kita, yang menuntun, menolong kita untuk menuju kepada pengharapan itu. Di dalam ayat 26e kita boleh lihat di sana. Nah, dia juga membantu kita menyampaikan segala keluhan kita kepada Bapa melalui doa, karena kita sendiri tidak sempurna dalam hal berdoa. Bapa akan melihat apakah kita sungguh-sungguh berdoa atau tidak di dalam ayat 26 hingga 27. Nah, setiap orang yang percaya tidak boleh berkata, saya tidak tahu, ataupun saya tidak tahu cara mahu berdoa. Saudara, Roh Allah menolong kita berdoa. Ya, di bagian ini dikatakan bahwa Roh Allah yang ada dalam diri kita itu, dia sendiri yang menolong kita di dalam hal menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Nah, Roh Allah mengajar kita bahwa Allah sendiri turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita, malah mendampingi kita sebagai orang pilihannya melalui Rohnya. Itu di dalam ayat 28 hingga 30. Dalam ayat 28 hingga 30. Nah, oleh itu saudara yang saya kasihi, kita semua yang percaya Yesus memiliki Roh Kudus, maka kita boleh berdoa. Ketika kita terganggu dengan dunia ini yang sangat menekan kita dan hendak menghancurkan iman kita, berdoalah meminta kekuatan daripadanya. Yakinkan diri kita sendiri bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan kita untuk kebaikan anak-anaknya. Jadilah kuat dan jadilah pemenang di dalam situasi kita. Nah, saudara, di dalam bagian ini juga menolong kita untuk melihat bagaimana seharusnya kita memandang penderitaan yang dialami oleh kita saat ini. Nah, di bagian ini menjelaskan kepada kita di dalam ayat 18 dan 19. Dia ada memberitahukan kepada kita bagaimana kita seharusnya memandang penderitaan yang kita alami saat ini, di mana penderitaan ini harus dipandang dalam kaitan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Ya, kita harus memandang kemuliaan yang kita akan terima nanti di dalam ayat 18. Nah, yang ayat 19 katakan juga penderitaan yang dialami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, sebab kedahsyatannya dan nilainya memang tidak sama. Di sini dalam ayat 19 ini sedang memberitahukan kepada kita penderitaan yang kita alami sekarang ini jauh bezanya, saudara, dengan kemuliaan yang kita akan terima nanti ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, bukan hanya kemuliaan akan dinyatakan kepada orang-orang percaya,
tetapi orang-orang percaya itu sendiri akan dinyatakan, ataupun orang percaya itu sendiri akan diserlahkan, ya, kemuliaannya kepada semua orang, akan dilihat orang, maksudnya di sini. Nah, kita harus percaya bahwa Allah merancang yang terbaik dan pasti akan melakukan yang terbaik bagi penggenapan rencananya. Nah, jadi saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, walau kita anggap itu baik ataupun tidak baik, bukanlah sebuah kejadian kebetulan yang terjadi begitu saja dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita menganggap apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah secara kebetulan. Tapi biarlah kita memandang penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah salah satu campur tangan Allah yang mau bekerja dalam pribadi kita, ya, di mana Tuhan mau kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada kena mengenanya, ada kena mengena dengan keterlibatan Allah di dalam penderitaan yang kita lalui. Ya. Nah, Paulus mengatakan bahwa peristiwa ini dinantikan dengan sangat rindu oleh semua makhluk. Siapa semua makhluk di sini, saudara? Ya, mengarah kepada seluruh ciptaan Allah yang lebih rendah dari manusia, yang di sini memperjelaskan kerosakan dan kekacauan yang disebabkan oleh dosa. Nah, dosa bukan hanya merosak hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga merosak alam semesta yang menjadi lingkungan hidupnya. Nah, kalau kita lihat di dalam penderitaan yang kita lalui sekarang ini, saudara, itu semua terjadi oleh karena dosa Adam. Ya. Ciptaan semua berada di bawah kutukan Allah dan tidak dapat lagi memenuhi tujuan mengapa ia dicipta. Oke. Sebab itu Allah sangat mengasihi dunia ini. Di bagian ini Paulus menjelaskan ada satu harapan buat kita, ya, oleh karena kita ini tadi berada di bawah kutukan Allah oleh karena dosa Adam, sehingga kita sebagai keturunannya yang seterusnya turut merasakan ataupun turut di bawah kutukan itu tadi mempunyai harapan, saudara. Di mana di dalam Mazmur 37 ayat 7 dikatakan harapan yang belum ada pada kita dan menantikannya dengan sabar dan tabah. Nah, yang kedua, harapan menjadi anak waris yang mendapat hidup kekal. Di dalam Titus 3 ayat 7. Okay. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 juga katakan harapan yang kita akan diselamatkan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu keselamatan di akhir zaman nanti. Nah, ini adalah harapan yang diberitahukan ataupun dijelaskan oleh Paulus di bagian ini dalam ayat 24 hingga 25, di mana kita punya harapan, saudara, ya, di mana harapan yang belum ada pada kita dan menantikannya dengan sabar dan tabah. Itu kita boleh lihat di dalam Mazmur 37 ayat 7, ya, di mana Paulus juga menjelaskan apakah harapan yang kita akan terima adalah di dalam Titus 3 ayat 7 juga katakan harapan menjadi anak waris yang mendapat hidup kekal. Dan seterusnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8, di mana kita mempunyai harapan yang kita akan diselamatkan pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yaitu keselamatan bagi kita di akhir zaman nanti. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 26 hingga 27, di sana dinyatakan bahwa bagaimana Roh Kudus membantu kita di saat kita lemah. Dan ini adalah bagian yang sangat penting, saudara. Di dalam ayat ini dia membantu kita untuk di mana ayat ini
memberitahukan kepada kita bagaimana Roh Kudus membantu kita di saat kita lemah. Nah, Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Misalnya dalam hal berdoa, yang seperti saya katakan tadi, kita tidak tahu apa yang patut kita doakan, tetapi Roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Yang kedua, Dia menerangi hati kita, tahu akan pikiran Roh. Roh itu sendiri yang menerangi hati kita ini, Dia tahu akan pikiran Roh di dalam diri kita. Roh berdoa bagi pihak orang saleh menurut kehendak Allah. Kalau kita lihat di dalam ayat 28, saudara, di sana menyatakan bahwa Paulus menyatakan dorongannya kepada kita yang mengasihi Allah, ya, di mana Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Apa tujuan Allah bagi mereka ini, saudara? Bagi orang percaya ini, saudara. Kalau kita lihat dalam ayat 29 hingga 30, dia katakan supaya menjadi selaras dengan rupa anaknya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara, bagaimana sikap kita di dalam penderitaan? Ini adalah perkara yang sangat penting bagi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, supaya kita boleh enjoy di dalam menjadi seorang Kristen, di dalam kita menjadi pengikut Kristus. Nah, sikap kita dalam penderitaan adalah kita tidak perlu sangat sedih, kita tidak perlu sangat hancur, kita tidak perlu sangat kacau, kita tidak perlu sangat remuk, kita tidak perlu rasa sangat binasa, seperti tidak ada harapan, ya. Karena saudara, kita telah menerima karunia Roh, ya, Roh yang di dalam diri kita ini, ya. Dia bukan saja menguatkan kita, tetapi juga menjamin bahwa kita akan tiba dalam kemuliaan nanti, di dalam ayat 23. Nah, itu adalah sikap kita di dalam penderitaan. Kita tidak perlu sangat sedih, saudara. Kita tidak perlu sangat hancur, kecewa, remuk, binasa, karena kita telah menerima karunia Roh. Yang kedua, dalam iman dan harap kita hanyalah melihat ataupun menatap ke hari Tuhan yang kedua kali nanti. Itu di dalam ayat 24 dan seterusnya. Kenapa kita tidak perlu sangat sedih, tidak perlu kecewa, saudara? Karena kita punya pengharapan itu yang memberi ketekunan kepada kita, yang memberi kemenangan kepada kita, dan yang telah memberi keselamatan di dalam penderitaan kita. Nah, inilah sikap kita ya Tuhan. Inilah sikap kita di dalam kita menghadapi penderitaan, di mana kita tadi tidak perlu sangat sedih, kita tidak perlu sangat hancur, ya, karena kita menerima karunia Roh, itu yang pertama. Dan juga kita harus fokus, kita harus melihat kepada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Dan juga pengharapan itu memberi kita ketekunan, kemenangan, dan keselamatan di dalam penderitaan kita. Itulah sebabnya mengapa kita tidak perlu sangat sedih, kita tidak perlu hancur lagi, saudara. Karena di dalam bagian firman Tuhan kali ini sudah menjelaskan bahwa kita ini akan ditolong, ya, ditolong oleh Roh yang ada di dalam diri kita, ya, asalkan kita menyerahkan sepenuhnya hati kita ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus di dalam pribadi kita masing-masing. Demikian firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada kali ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Syurgawi, terima kasih ya Bapa, oleh karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami, di mana kami dapat fokus kepada firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, yang akan terus menuntun kami, menopang kami,
menjadi pembimbing kami, menjadi penolong kami ya Tuhan Yesus, di dalam kami melalui penderitaan hidup yang kami harus lalui. Bukan saja melalui penderitaan yang kami harus lalui ya Bapa, tetapi juga dalam hal berdoa ya Tuhan Yesus. Berilah kami keyakinan ya Bapa, bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu menolong dan menuntun hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap yang mendengar firman-Mu ini, biar kami sama-sama dikuatkan dan didorong bahwa harapan kami ya Tuhan Yesus, tiada yang lebih indah ya Bapa, yaitu bersama Engkau ketika kedatangan Engkau kedua kali nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa kepada anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat hari ini seperti tidak punya harapan lagi ya Tuhan Yesus, yang sedang kecewa ya Tuhan, yang sedang remuk di dalam keadaan masing-masing oleh karena penderitaan masing-masing ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah mereka enjoy di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami belajar melihat penderitaan yang kami lalui ya pada saat hari ini ya Tuhan Yesus, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima ketika Engkau datang kedua kalinya nanti ya Bapa, di mana kemuliaan itu sesuatu yang harus kami tunggu dengan sabar ya Tuhan Yesus. Dan kami perlu pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati.